Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Guru dan Ibu Guru, dan yang saya banggakan teman-temanku. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Sholawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Para hadirin yang saya hormati, perkenalkan nama saya Delia Trianjani. Saya berasal dari SD Muslimin Panjangan 1. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema melestarikan hutan. Tema pidato ini terinspirasi dari buku yang saya baca yang berjudul Jagalah Hutanku, karya Ferdinansyah SE, Insinyur Haji Abitur A, diterbitkan di satu buku. Hadirin yang berbahagia, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hutan, seperti di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan lainnya. Hutan adalah bagian penting dari lingkungan dan ekonomi negara kita, dan mengurangi erosi tanah dengan mengatur aliran air. Dan hutan juga disebut sebagai hutan harus dijaga dilestarikan agar generasi penerus masih bisa menikmati manfaatnya. Hutan kita rusak, misalnya digunduli, dibakar. Apa yang terjadi? Akan banyak bencana yang akan ditimbulkan, seperti banjir, kekeringan, longsor, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita perlu digalakkan bagaimana melestarikan hutan yang sudah kita miliki. Ada banyak cara melestarikan hutan agar tetap terjaga dengan baik. 1. Melakukan reboisasi adalah salah satu alternatif untuk melestarikan hutan. Reboisasi itu sendiri adalah menanam kembali hutan yang sudah rusak, yang merupakan cara mencegah hutan gundul yang dikira tidak layak lagi untuk ditempati dan digunakan oleh makhluk hidup, sehingga hutan akan tetap terjaga keberadaannya dan tetap bisa digunakan oleh manusia dalam ruang publik kehidupan. 2. Tebang tanam. Cara kedua adalah melakukan sistem tebang tanam. Apabila pohon yang sudah besar bisa ditebang dan harus disertai dengan penanam kembali agar hutan tidak gundul. Ini sangat bermanfaat kepadanya. 3. Melindungi dan menjaga habitat yang di hutan. Keberadaan makhluk hidup di hutan sangatlah dipentingkan dan perlu juga untuk dilindungi. Karena keberadaan makhluk hidup ini perlu dijaga agar tidak mengalami kepunahan yang disebabkan kebakaran hutan maupun penebang hutan secara sembarangan yang telah banyak dilakukan oleh manusia demi kepentingan pribadi mereka. 4. Melarang penebang hutan secara liar. Menebang hutan secara liar dapat merusak hutan. Pemerintah dapat melakukan upaya pencegahan dengan membuat peraturan pemerintah tentang perlindungan kawasan hutan. Teman-temanku yang saya hormati, masih banyak cara yang bisa kita lakukan untuk melestarikan hutan, seperti memberikan sanksi bagi penebang yang melakukan penebang sembarangan, tidak mencoret-coret pohon yang ada di hutan, tidak membuang sampah sembarangan di hutan, mengidentifikasikan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan. Semua itu harus dilakukan bukan oleh salah satu orang saja, namun semua wajib menjaga dan melestarikan hutan kita. Demikian pidato saya sampaikan.